wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Suyatna, CGP Angkatan 11, Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya SD Negeri 4 Mangunjaya, yaitu Ibu Siti Rusmina. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya pengen ngobrol-ngobrol sedikit, berbagi kisah. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti, Bu, ya. Apa, Bu, ya? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini, ya, selama ini saya itu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, ya. Kemudian apabila jika masih dikatakan benar lawan benar, maka tersebut adalah dilema Benar lawan benar, tapi dilema termasuk ke dalam dilema etika. ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini, Bu, saya melakukan identifikasi kasus dari kepada sudut pandangan, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menunjukkan banyak orang tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Terus, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama menjalani tugas ini? Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan adalah: satu, menentukan penyebab permasalahan; kedua, menentukan siapa saja yang terlibat; ketiga, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya; dan keempat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan mengambil solusi. Itu, ya. Jadi melalui beberapa pendekatan ya. Nah, Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mengenai dilema etika ini? baik, ya. Biasanya saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan secara berjangka. Tapi menganalisis kasus tersebut dulu ya, baru kita bisa mengambil tindakan. Hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Harus menguntungkan kedua belah pihak, benar katanya. Apakah kasus yang Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung memutuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada poin Tergantung dari kasusnya berat atau ringan ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? dalam keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder atau murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang memiliki masalah. Jadi banyak yang membantu dalam hal mencari alternatif
lakukan sampai di sini, dan semoga kedepannya apa yang Ibu ambil keputusan menjadi suatu kebijakan untuk sekolah kita, Bu ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Sri Suyatna, CGP Angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rija, Kepala TK dari TK Karya Bangsa, Bu ya. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat seperti biasanya. Alhamdulillah, Bu. Minta waktu sedikit, Bu ya, gitu kita ngobrol-ngobrol sebentar. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin 10 sampai 12 menit ya, Bu ya. Iya. Oke, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya lihat Ibu sedang ada pekerjaan. Iya. Oke, Bu ya, pertanyaan yang pertama, langsung saja, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah TK Ibu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Saya selaku kepala sekolah TK dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral selama ini dapat dikatakan tidak pernah mengidentifikasinya, karena semua kasus yang terjadi langsung kami pelajari dan mencari kesimpulan untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan itu? Untuk mengandung nilai-nilai kebajikan. Selama ini di dalam menjalankan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh dewan guru yang bersangkutan. Jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh rekan guru yang ada di TK Ibu, Bu ya? Iya, benar. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan mengajak seluruh dewan guru untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan rapat internal sekolah, karena ini menyangkut sekolah, jadi harus ruang lingkup sekolah yang bersangkutan. Jadi dirapatkan terlebih dahulu baru bisa memecahkan kasus tersebut, Bu ya. Iya. Oke. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan protektif, ya, protektif sebelum terjadinya permasalahan tersebut. Tindakan protektif dulu, berarti setelah tindakan itu berarti permasalahan tidak akan terjadi, Iya, atau iya, benar. diambil tindakan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi sebuah permasalahan. Lalu hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Tantangannya adalah tantangan dalam pengambilan keputusan ini kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan peserta didik. Berarti apalagi anak TK, Bu ya. Iya. Anak TK itu kan masanya bermain, jadi Masanya dia bermain, jadi kalau terjadi sesuatu dengan anak TK itu lebih riskan. Lagi pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk kasusnya? Atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau untuk jadwal, tidak adanya jadwal khusus dalam menyelesaikan dilema etika ini karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh rekan kerja. Berarti begitu terjadi kasus, baik itu dilema etika atau bujukan moral, itu langsung diselesaikan secara langsung tanpa ditunda-tunda atau langsung didiskusikan di seluruh dewan gurunya, Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Kalau dalam hal ini yang dapat membantu ataupun mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah seluruh rekan-rekan kerja saya sendiri, termasuk saya juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Berarti ibu tidak mengambil keputusan sendiri ya, Bu? Iya. Berarti ibu harus berdiskusi dengan Iya, rekan-rekan saya harus sejawat diskusikan untuk dulu. mendiskusikan kasus-kasus tersebut, Bu ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu tidak semua yang benar itu harus kita benarkan, karena dilihat dulu kita dari berbagai sisi untuk kasus-kasus yang sudah terjadi. Berarti yang benar belum tentu benar, Iya. kan? Tapi dilihat dulu dari segi kasusnya, Iya. apakah dia masuk dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, terima kasih Bu karena telah Iya. memberikan kesempatan kepada saya atas waktunya. Saya terima kasih. Lain kali kita bincang-bincang kembali. Sama-sama.